buat kehadiran-Mu Roh Kudus yang telah mengurapi kami sejak awal ibadah ini sampai pertengahan, bahkan kami sudah memberikan korban persembahan persepuluhan ucapan syukur, dan ini saatnya kami berikan hati dan pendengaran kami untuk kami siap belajar tentang firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Salam. Puji Tuhan. Ini minggu kedua, jadi saya akan bicara tentang keluarga tapi konsep umum, jadi tidak secara khusus. Dan hari ini kita akan ada penyerahan anak dan sekalian juga nasihat sedikit buat para ayah dan para ibu yang menyerahkan anaknya. Saya akan khotbah dengan judul Keluarga Ilahi. Saya kasih foto keluarga saya, kenapa? Sebenarnya saya rindu banget keluarga saya itu benar-benar hidup menurut standar firman. Itu yang disebut keluarga ilahi. Keluarga ilahi artinya adalah keluarga yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada firman, itulah harapan daripada Allah. Sehingga keempat anak saya dan kedua cucu saya ini baru permulaan ya. Karena nanti akan ada cucu-cucu berikutnya. Target saya dan doa saya punya cucu 12. Haleluya. Seperti murid Tuhan Yesus ya, 12. Ya, dan mungkin kalau dari anak pertama yang kedua kayaknya nggak mau anaknya banyak-banyak. Tapi untuk anak yang ketiga, karena dia calon pendeta, supaya jemaatnya supaya cepat juga lebih banyak, saya udah minta nanti kalau menikah anakmu harus 6 gitu ya. Jadi dari Jonathan ini saya berharap dia nanti menikah dengan siapapun, dengan jemaat Bethlehem is okay, dengan siapapun nggak ada masalah, yang penting siap jadi pendeta ya. Siap jadi hamba Tuhan, siap mengabdi, siap melayani pekerjaan Tuhan, seperti itu ya. Tuhan memberkati. Oke, klik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar dengan diri Allah. Jadi saya kasih konsep gambaran umum dulu. Jadi saudara, laki-laki dan perempuan, konsep pertamanya Tuhan itu menjadikan manusia, itu adalah segambar dan serupa dengan dirinya. Segambar dan serupa tidak bicara secara material, artinya tubuh, karena Allah itu roh. Bagaimana Allah yang adalah roh, manusia yang adalah tubuh, sehingga manusia seperti Allah enggak. Yang dimaksudkan itu adalah berbicara tentang kualitas, itu bicara tentang pribadinya. Maka ketika Alkitab katakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Karena dia pribadi, maka ini ingin membedakan dengan ciptaan yang lain, contohnya binatang. Karena ini pribadi yang disebut segambar dan serupa itu sehakikat dengan Allah tanda kutip, bukan kita sama dengan Allah, artinya kita punya pikiran, kita punya perasaan, dan kita punya kehendak. Itu ya. Jadi baik pria maupun wanita diciptakan segambar dengan Allah. Binatang tidak punya pikiran, hanya insting saja, tidak punya perasaan dan tidak punya kehendak. Manusia punya itu semua, dan Allah punya pikiran karena dia mencipta, dia punya perasaan, dia bisa juga didukakan, sedih, dia bisa menjadi marah, dan dia punya kehendak, dia melakukan segala sesuatu untuk mengatur segala sesuatu, termasuk menciptakan dan menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Semua dalam kehendak Tuhan. Dan manusia punya seperti itu.
Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk punya rasa dan kehendak, kemampuan untuk membuat segala sesuatu. Sebenarnya seperti itu konsep awalnya. Klik Allah. Nah, tadi kan ada laki dan perempuan. Ketika laki dan perempuan dipertemukan, itu yang dimaksud pernikahan. Maka ayat yang ke-28 kita baca bersama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tadi konsep agungnya Allah, manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dia laki dan perempuan. Ketika dipertemukan, maka kata yang pertama buat laki dan perempuan yang bertemu adalah berkat. Allah memberkati mereka. Inilah konsep keluarga. Jadi Allah memberkati mereka. Berkat yang pertama adalah beranak cucu. Untuk itulah kita menentang paham LGBT. Itu melanggar firman. Bagaimana mungkin laki-laki dengan laki-laki akan punya anak? Bagaimana mungkin perempuan dengan perempuan akan punya anak? Maka sejak semula Allah menciptakan itu laki-laki dan perempuan, jelas. Jadi yang merasa agak bencong-bencong, banci-banci gitu, cepat datang sama kita hamba Tuhan, supaya kita layani dengan baik. Sebab kalau tidak nanti saudara kebablasan, nanti bisa rusak. Sehingga sebenarnya di dalam gen kita itu, ya di dalam hormon kita itu, ya kadang-kadang laki tapi bawaannya kayak perempuan. Lama-lama bisa kayak perempuan, nanti jadi kayak banci. Yang perempuan, ya sebenarnya memang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan. Untuk apa laki dan perempuan dipertemukan? Untuk beranak cucu. Tapi tidak hanya beranak cucu, tapi juga menguasai bumi. Maksudnya adalah kita punya domain, kita punya otoritas terhadap apa yang ada di bumi ini. Jadi keluarga ketika laki dan perempuan dipertemukan Allah, konsep Allah yang pertama adalah berkah. Allah tidak pernah mengeluarkan kutuk. Tidak ada di ayat itu, lalu Allah mengutuki ciptaannya itu, yaitu laki dan perempuan yang segambar tadi. Tidak. Laki dan perempuan tadi yang diciptakan Allah dipertemukan, konsepnya adalah berkat. Berkat untuk bertambah banyak berarti beranak cucu, berkat untuk menguasai bumi dan menaklukkan. Artinya manusia punya otoritas untuk bisa mengelola dan menikmati. Itu nanti ada di dalam Kejadian pasal yang kedua. Klik, cepat ya. Nah, Allah akhirnya ketika mereka sudah dipertemukan, gagasan ide Allah itu begitu besar terhadap manusia. Dia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, tapi juga Allah ingin supaya manusia laki dan perempuan tadi bertemu dan diberkati. Tapi tidak hanya begitu, konsep berkat itu real. Maka Allah buat Taman Eden. Untuk siapa? Untuk laki dan perempuan tadi, Adam dan Hawa. Yang walaupun awalnya dalam Kejadian pasal yang kedua itu untuk Hawa, untuk Adam, tapi akhirnya sampai di ayat yang terakhir kita ketemu Tuhan menciptakan Hawa buat Adam. Maka Kejadian pasal 2 ayat 8 jelas, begitu tegas, Allah yang membuat. Jadi Allah punya program buat keluarga itu sangat indah, sangat agung, sangat mulia, nggak main-main. Kita baca ayat 8, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Eden itu artinya taman surga, Eden itu artinya tempat kesenangan dan kegembiraan. Eden itu artinya adalah tempat hidup dalam segala kelimpahan. Nanti saudara baca ayat 9, 10, 11, bagaimana di situ ada
pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan, bagaimana Tuhan kasih emas, kasih minyak-minyak yang wangi, kasih damar bedolah, kasih hal-hal yang indah-indah semua di situ ada di Taman Eden itu semua. Jadi memang sejak semula Allah membuat laki dan perempuan itu untuk beranak cucu, konsepnya Taman Eden, yaitu taman surga. Eden itu sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa umumnya di tempat yang maha tinggi. Tapi Eden juga adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang membuat gembira. Bahasa kita sekarang adalah tempat yang membawa kebahagiaan gitu ya, tempat yang membuat kita hidup sungguh-sungguh harmonis, nah gitu ya. Kalau diterjemahkan, saya diterjemahkan kita sekarang ini, tempat di mana segala kelimpahan berkat rohani, berkat jasmani ada di situ, ada di Taman Eden itu. Tapi ternyata akhirnya Adam dan Hawa diusir dari taman itu. Klik, ya sudah ya. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24 akhirnya diusir. Kenapa begitu? Nah itu yang nanti saya mau share. Pentingnya keluarga ilahi, keluarga yang taat kepada firman Tuhan. Ternyata Adam dan Hawa diusir, ayatnya 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Siapa dia? Adam dan Hawa. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan menghalau manusia itu dengan istrinya, tentu dengan Hawa. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi benar-benar akhirnya terpisah. Kenapa itu? Tadi kan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Betul? Taman yang penuh dengan kegembiraan, tamannya surga, tamannya penuh sukacita, taman yang penuh dengan kelimpahan dan anugerah. Tuhan hadir di situ, makanan, minuman, emas, berlian, semua ada di situ. Karena memang itulah rencana dan rancangan Tuhan. Tapi akhirnya gagal. Klik. Kenapa mereka diusir? Alasannya cuma satu aja. Mereka melanggar firman. Cuma itu. Itu yang disebut dosa. Dosa itu artinya adalah tidak mengenai sasaran. Apa yang menjadi tujuan Allah itu tidak sampai. Allah mau manusia itu segambar dan serupa, dia menikmati segala kebaikannya, dia taat dan tunduk terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Ternyata Adam dan Hawa gagal, maka dia diusir. Ini yang saya mau supaya, saya mau rindu banget pokoknya gini. Saya rindu banget keluarga GBI Bethlehem itu pada akhirnya menikmati Taman Eden yang semula. Karena itu memang tujuan Allah kepada manusia, diciptakan segambar dan serupa. Katakan amin. Bahkan ketika pria dan wanita itu dipertemukan, Allah berkata, Allah memberkati mereka. Allah memerintahkan untuk beranak cucu, dan Allah juga memberikan otoritas berkuasa dan menaklukkan bumi itu. Itu sangat agung, sangat luar biasa. Tapi akhirnya ternyata manusia gagal. Karena apa mereka gagal? Ada ular yang datang membolak-balikkan kebenaran firman. Singkat cerita, Hawa tergoda, Adam tergoda. Singkat cerita mereka gagal. Singkat cerita mereka diusir dari Taman Eden. Bahasa saya sekarang adalah mereka tidak lagi menikmati kebahagiaan, sukacita, tidak menikmati kegembiraan dan kesenangan, tidak lagi menikmati kelimpahan dan anugerah yang luar biasa, karena diusir. Klik. Sehingga keluarga Adam dan keluarga Hawa diusir dari Taman Eden karena pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nanti saudara pelajari ya, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pelajari itu dulu. Nanti kalau saudara mendapatkan itu,
dengan baik, belajar dengan baik dari kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Oh, saudara sudah menangkap sesuatu yang awal tentang manusia dan tentang keluarga. Kenapa Allah membuat institusi yang namanya keluarga? Nah, ada di situ. Dari tujuan yang agung sampai akhirnya hancur. Dan hancur itu Allah sendiri sebenarnya bukan menciptakan sesuatu yang buruk, tidak. Konsepnya adalah Taman Eden. Tapi kan manusia diberikan kehendak bebas, free will. Ada kehendak bebas di dalam diri saudara. Ada pilihan-pilihan. Dan Alkitab cuma sederhana katakan yang ini nggak boleh dimakan. Semua boleh kamu makan. Saya pikir Allah nggak ego. Kalau satu pohon ya boleh dimakan, terus yang 900 pohon nggak boleh dimakan, buah-buahnya saya pikir itu nggak fair. Allah sederhana banget, yang ini jangan ya, yang ini jangan. Semua boleh. Dan ternyata tergoda. Karena iblis ngomong, enggak loh, nanti kalau kamu makan buah pohon ini, justru kamu akan sama seperti Allah. Memang itulah pekerjaan iblis, memutar balikkan kebenaran firman. Dan tanpa sadar saya mau aplikasikan peristiwa itu dalam konteks zaman sekarang yang namanya keluarga ilahi. Klik. Keluarga ilahi masa kini adalah keluarga yang harus taat kepada firman. Itu dikembalikan kepada peristiwa ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka seluruh kutuk-kutuk apapun itu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Sehingga setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, saya yakin, seyakin-yakinnya bisa dikembalikan ke konsep awal, yaitu manusia, laki dan perempuan ditempatkan di Taman Eden. Maksudnya adalah taman yang penuh sukacita, taman yang penuh kegembiraan, taman surga, taman yang penuh kelimpahan di mana Allah hadir dan menyediakan semua kebutuhan manusia. Saya rindu itu. Saya senang sekali kalau saudara dan saya sungguh-sungguh kembali kepada firman. Nah, kalau ini hanya satu perikop kecil, hanya 4 ayat saja. Tapi dari 4 ayat ini, kalau saudara coba renungkan dan taati, ini sangat membantu saya dan saudara kembali ke Taman Eden. Namanya adalah tempat yang penuh kegembiraan, tempat yang penuh sukacita, tempat yang membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Tapi kalau dilanggar sama, pasti akan tanda kutip diusir dari Taman Eden. Artinya manusia kembali sengsara, hidup di padang belantara, tanda kutip sengsara dan susah. Keluargamu kalau meninggalkan prinsip firman pasti tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan. Yang ada adalah cekcok, berantem, amburadul. Dan sekarang ini saudara ngenes ya dengar berita-berita yang terakhir sekarang inilah. Bagaimana seorang ibu tiri bisa racunin anak yang baru 6 tahun. Bagaimana seorang suami bisa bunuh istrinya yang baru dinikahin. Dan itu seperti kita dengar hari-hari ini di tontonan TV-TV, saudara lihat. Saudara kalau sekarang punya Tribun ya, coba klik Tribun kasus pembunuhan. Begitu banyaknya dan kejamnya. Kenapa manusia begitu kejam? Karena mereka tidak ada prinsip yang namanya hidup dalam kebenaran ilahi, yaitu firman. Orang Kristen, saya dan saudara, kalau saudara juga enggak sungguh-sungguh dilahirkan kembali, kalau hatimu tidak lahir kembali, tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh, bahaya. Ada kekacauan begitu besar dan dahsyat. Tadi malam ada kesaksian, kalau ibu itu sama bapak itu hadir, boleh bersaksi ya, kalau ada angkat tangan. Ya, jadi tadi malam kita retreat encounter, ada di Depok, oke? Selesai pelayanan, singkat cerita ini suami istri. Singkat cerita, ternyata dalam hubungan suami istri ini banyak kekacauan. Tapi karena dia sudah ikut SMK, pemenang, sudah dididik, diajarin bagaimana prinsip-prinsip tentang firman, maka ketika dia dipulihkan, dia terbuka dan bersaksi. Saya tangkap sesuatu dari ceritanya dia ini,
begitu buruknya tanda kutip. Seorang sudah Kristen, lahir dari Kristen, tapi ketika menikah, pola prinsipnya tidak Kristen. Tidak Kristus, tidak kebenaran, tidak Alkitab. Dan sering seperti itu akan jadi rusak keluarga Kristen. Seharusnya kita kutuk-kutuk kita, kesusahan kita, kesedihan kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Seharusnya kita sekarang membangun satu keluarga yang benar-benar dikembalikan ke Taman Eden. Harus ke situ, saudara. Bagaimana kembali ke Taman Eden? Prinsipnya sama, taat kepada firman. Karena Adam dan Hawa melanggar firman, diusir dari Taman Eden. Tapi firman sekarang telah menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, saudara bisa menikmati dalam keluargamu yang disebut kebahagiaan, sukacita, kecukupan, pemeliharaan. Saya tidak berbicara tentang kaya dan miskin, enggak. Di Alkitab tidak ada Adam menjadi miskin, enggak ada. Hawa menjadi miskin, enggak ada. Yang adalah mereka akhirnya dengan berpeluh, dengan susah payah. Saya kutip dari cerita ayat 18 dulu ya. Wanita, siapapun engkau yang sudah menikah dan engkau adalah seorang wanita, belajarlah taati, tunduk dan hormati pasanganmu. Itu. Ketika engkau langgar itu, saya kasih tahu, seperti apa yang saya sudah ceritakan beberapa hari yang lalu, pasti engkau akan mengalami musibah. Musibah itu bukan celaka kakimu patah, enggak. Nanti hubungan keluargamu pasti beda, pasti enggak bagus. Kalau engkau seorang suami, kata Alkitab, cuma kasihi istrimu, dan jangan berbuat kasar. Ketika engkau langgar ini, engkau tempeling istrimu, engkau kasar, engkau maki-maki, itu suasana yang seharusnya kegembiraan, suasana surga, sukacita, kebahagiaan, itu langsung hilang, hancur. Yang ada apa? Berantakan. Apalagi kalau ada seorang suami ini, emosinya, temperamennya nggak terkendali ya. Maka saya sarankan saudara yang belum ikut SMK, saya murid Kristus, ikutlah. Saya tidak tahu tahun ini masih adakah, sekali lagi, ada kayak dalam 1 tahun 2 kali. Ikutlah program SMK, itu sangat membantu pribadimu untuk didoakan, dipulihkan, dan akhirnya saudara bisa mengalami terobosan. Kalau seorang pria, dia nggak mengasihi istrinya, dia berbuat kasar kepada istrinya, itu pelanggaran terhadap hukum firman. Kalau firman sudah dilanggar, saya kasih tahu, Eden yang seharusnya menjadi bagian kita, kita terusir. Kita sendiri yang mengusir diri kita. Allah penuh anugerah, kita yang tidak mau menikmati itu. Saudara bayangkan kalau ada seorang anak, saudara punya orang tua, tapi yang bandel, dikasih nasihat nggak ngikut, saudara hidup mau-maunya sendiri-sendiri. Bahasa orang Jawa itu, saenak udele wae. Apa itu Pak Jenli? Pokoknya semau-maunya aja. Ayah ngomong apa nggak didengar, maminya, ibunya bicara apa nggak dengar. Saudara jadi anak memberontak, suka melawan orang tua, tidak hormat, tidak taat. Saya kasih tahu, sebenarnya engkau sedang membangun satu pribadi yang seharusnya menikmati Taman Eden, tapi engkau sedang membangun satu karakter pribadi yang membuat hubungan keluargamu nggak bagus, dengan orang tua nggak bagus, suasana rumahmu engkau jadi nggak suka ada di rumah, akhirnya ada di ada di jalanan, mungkin jadi kacau, jadi hancur. Nah, nanti saya langsung masuk yang terakhir, bapak-bapak, karena ini saya akan lebih banyak, orang tua kepada anak. Saya kasih gambaran kecilnya saja ya. Tapi kakak, saya minta maaf, saya utarakan ini nggak bermaksud kamu kan udah kesaksian ya. Tadi malam ini kesaksiannya lebih dasar lagi. Jadi singkat cerita gini, kenapa orang ini jadi begitu keras?
ternyata pada masa kecilnya diperlakukan orang tuanya sangat keras. Singkat cerita ketika dia punya anak, dia bertemu dengan teman, dia bergaul dengan orang sangat keras. Singkat cerita dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat, bahasa saya, abmoral. Udah, saya nggak ceritakan kasusnya apa. Akhirnya saya temukan, dia ngobrol, kenapa begitu? Karena ketemu dengan orang tua, suami istri, yang pertama, nggak ada di dalam Taman Eden. Yang kedua, suami istri, ayah dan ibunya itu memberi contohnya sangat buruk, sangat kasar, sangat keras. Akhirnya membentuk dua generasi, jadi kan dia bawa anaknya, jadi itu bawa anaknya. Singkat cerita, ibu ini memperlakukan kepada orang lain juga sangat tidak baik. Tapi puji Tuhan, ikut retreat encounter. Jadi kita deklarasikan tadi malam, mereka sudah bebas, menang, dan tidak ada lagi kutuk. Kan kita itu kadang-kadang ada kutuk yang ngikutin kita. Ya, walaupun sudah nggak ada kutuk, bukan? Tapi akhirnya menjadi kutuk karena dipercayai. Jadi itu suka orang nggak sadarin. Dengan apa? Sifat-sifat yang buruk masih terbawa. Nah, untuk itu, saya dengan istri dan keluarga, ya, Bu Yanti dan yang lain-lain para penata layan, kita para hamba Tuhan mencoba untuk membuat GBI Bethlehem ini Taman Eden. Kita belajar hidup taat kepada firman. Katakan amin. Ketika saudara keluar dari firman, udah jadi Taman Eden. Pasti bukan Eden. Jadi ini apa? Edan. Untuk itu yang menyerahkan anak, tahu enggak? Yang paling agung dan mulia dari kamu buat anakmu itu bukan hartamu, bukan. Tidak sekedar hanya sekolah, kau punya apa, enggak. Tapi cara dan teladan hidupmu berdua itu adalah pendidikan yang paling agung buat anakmu. Maka pesan saya, seandainya engkau emosi, yo, abang emosi nih sama kakak, sangat emosi itu udah enggak, tolong kalau marah ditahan dulu, jangan ada di depan anak. Masuk kamar berdua, nggak tahulah mau kelontengan ada di sana, jadinya dulu nggak apa-apa, tapi di dalam kamar aja. Kalau boleh sih nggak perlu sampai begitu. Kita self control, buah roh itu apa? Penguasaan diri yang terakhir. Kita seharusnya kan ada Roh Kudus. Kasih teladan hidupmu yang terbaik. Jangan pernah kasar sama anakmu. Jangan pernah ngomong yang negatif tentang anakmu. Jangan. Nggak boleh. Hindarin kata-kata yang negatif, saya nggak akan sebut karena ada anak. Kata-kata negatif itu banyak toh, G-O-B-L-O, A-O-U-A, A-Babi, Bu-O, A-Anjing, banyak toh? Banyak. Hindarin itu. Saya akhirin dengan kesaksian kecil buat saudara-saudara yang khususnya belum menikah. Engkau punya temperament mungkin agak keras hari ini, tapi dengarkanlah. Kalau engkau sungguh-sungguh mau berubah, taati firman. Taati firman. Hanya firman, ketaatan kepada firman yang membuat hidupmu di Taman Eden. Ketika kita melanggar firman, firman apa saja, pokoknya yang ada di dalam Alkitab, pasti engkau mengalami kesusahan. Karena Taman Eden kan artinya kegembiraan. Ketika engkau nggak gembira, berarti engkau susah, engkau sedih. Taman Eden kan taman kebahagiaan. Berarti kalau engkau melanggar firman, hidup nggak seperti firman semau-maunya, berarti engkau nggak bahagia. Tapi engkau justru mengalami duka cita. Klik. Itu cucu saya, saudara. Kenapa saya senang menampilkan keluarga saya? Ya itu memang saya suka. Saya senang, saya kepingin minimal saya dikontrol oleh saudara. Anak-anak saya jadi dikontrol oleh saudara. Dan gak ada masalah. Saudara akan bilang anaknya pendeta ini
kok kamu anak pendeta masih nggak ada masalah? Saya yakin saya nggak akan marah kalau ternyata anak saya berbuat salah dan saudara tahu dan saudara akhirnya tegur apa, silakan. Itu maksudnya. Saya nggak akan sembunyikan keluarga saya kayak apa, tidak. Saya justru akan kasih tahu ini keluarga saya. Supaya saudara, oh ini ya, ini anak Pak Pendeta ini ya, ini istrinya, ini anaknya, ada 4 ya, walaupun itu mantu saya anggap anak ya, ada 4, jadi sekarang saya punya cucu, udah 2. Ya, cucunya lucu-lucu, karena lucu senyum dulu saudara, senyum dong, saudara tegang amat senyum dulu ya. Nah memang saya itu manusia tanda kutip, sorry ya, bukan berarti yang lain gak beruntung, memang saya itu beruntung banget, punya cucu yang pertama adalah laki, punya cucu yang kedua adalah perempuan, udah sepasang. Dulu punya anak pertama juga Mas Aga itu laki, punya anak yang kedua tadi pagi Dedek Hepti itu menari ya, itu maminya Hazel sama Chloe itu perempuan, baru laki. Nah gitu ya, jadi kayaknya sempurna banget begitu. Saya itu sama Tuhan sampai kagum-kagum banget gitu. Saya nggak ngerti apa karena cuma ya saya yakin sih dari saya bertobat, saya kan sejak bertobat itu artinya dari saya nggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan, apa yang diomong pendeta, firman Tuhan saya belajar taati. Cuma itu aja Pak Midu. Dari saya bertobat sampai hari ini, saya hanya cuma mau belajar mentaati firman. Dan benar kayaknya sih jalan hidupnya itu walaupun ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, tapi kayaknya ada anugerah, ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan, lepas kebaikan Tuhan. Kalau kita langgar firman, udah saya nggak tahu. Kembali ke konsep kejadian, pasti nanti kita sengsara. Tuhan memberkati. Siapa yang diberkati? Angkat tangan. Iya, katakan kamu segambar dan serupa dengan Allah. Iya, artinya kau punya hak, kau punya pikiran, perasaan, kehendak, engkau diberikan otoritas, engkau ditaruh di Taman Eden, dan kita siap menikmati kebaikan Tuhan.